Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Bu Wahyu dalam acara pembelajaran matematika kelas 7. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bilangan bulat sama operasi bilangan bulat. Kali ini akan saya bahas tentang bilangan pecahan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi tentang pengenalan pecahan itu apa, kemudian pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, kemudian per mil, persen, nanti akan saya bahas lengkap di sini. Tapi sebelum itu saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Semoga ilmu ini bermanfaat. Marilah kita simak. Oke, lanjut ke materi. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama kita harus tahu pengenalan pecahan, harus tahu apakah yang dimaksud dengan pecahan itu, kemudian pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, serta per mil. Pengenalan pecahan kali ini misalkan gue punya persegi, kemudian perseginya itu saya bagi menjadi 4 bagian yang sama, lalu saya arsir 1, berarti dia yang diarsir 1 bagian dari totalnya adalah 4, maka nulisnya adalah 1/4. Sedangkan gambar yang sebelah sini adalah ada 2 yang diarsir, maka 2/4. Nah, kalau yang di bawahnya ini ada berapa kotak ya? Jadi 10 kotak kecil. Yang diarsir 3 bagian sehingga 3/10. Ditulisnya A per B. Maksudnya apa? A itu angka yang atas, sedangkan B itu angka yang bawah. Angka yang atas itu disebut dengan pembilang, sedangkan yang bawah disebut dengan penyebut. Masuk ke materi pecahan biasa. Pecahan biasa dapat ditulis dengan simbol A per B seperti yang tadi di atas yang sudah saya jelaskan. Contoh, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke materi pecahan senilai. Memiliki nilai yang sama. Contoh ya, setengah atau 1/2 itu senilai dengan berapa? 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Bagaimana menentukan pecahan itu senilai atau tidak? Yang pertama, penyebut dan pembilang dikali bilangan yang sama, harus sama. Yang kedua, penyebut dan pembilang dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, daripada bingung, kita kasih contoh. Nih contohnya. Contohnya di sini ya. Contoh ini ada 1/2. Berapakah pecahan yang senilai dengan 1/2? Caranya adalah kita kalikan pembilang dan penyebut 1/2 dengan angka yang sama. Di sini ya, 1/2. 1 dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Maka menghasilkan 2/4. Nah, di sini maka memberikan suatu penjelasan bahwa setengah itu senilai dengan 2/4. Lalu yang kedua, setengah jika sama-sama dikalikan oleh 3, maka akan menghasilkan 3/6. Jadi setengah itu juga senilai dengan 3/6. Contoh yang kedua, 2/8 dibagi angka yang sama. 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Sehingga 2/8 itu senilai dengan 1/4. Kemudian 2/8 juga senilai dengan angka berapa? Dikalikan 2. Dua-duanya dikalikan 2. Sehingga jadi 4/16. Sehingga 2/8 selain senilai dengan 1/4, dia juga senilai dengan 4/16. 1/4 dan 4/16 itu juga senilai karena dia sama dengan 2/8. Sekarang masuk ke materi menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini maksudnya adalah membuat bentuk pecahan paling sederhana sehingga pembilang atau penyebut tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, yang pertama, 8/10 disederhanakan menjadi kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu dan dua-duanya bisa dibagi dengan angka tersebut. 8 dibagi 2 kan bisa, 10 juga bisa dibagi 2. Maka di sini ada keterangan pembagi harus sama. Sehingga jika 8 dibagi 2 adalah 4, 10 bagi 2 5. Kemudian bisa nggak kedua bilangan ini, pembilang penyebut ini dibagi lagi? Kalau tidak bisa, berarti dia sudah bentuk yang sederhana. Kalau sudah bentuk sederhana, maka dia adalah bentuk sederhana dari 8/10. Jadi bentuk sederhana dari 8/10 yaitu 4/5. Contoh yang kedua, 4/8 disederhanakan menjadi kita bagi dengan angka yang terkecil dulu. 4 dan 8 kan sama-sama bisa dibagi 2.
maka bisa menjadi 2/4. 4/8 disederhanakan menjadi 2/4. Apakah 2/4 sudah sangat sederhana? Apakah bisa disederhanakan lagi? Kalau masih bisa disederhanakan lagi, disederhanakan sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan 2 sehingga menjadi setengah. Sehingga apabila setengah tidak bisa dibagi lagi, maka bentuknya adalah 4/8 itu bentuk paling sederhananya adalah setengah, bukan 2/4. Jadi 4/8 disederhanakan menjadi setengah. Ya, 4/8 disederhanakan jadi setengah. Itu contoh untuk materi menyederhanakan pecahan. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Ya. Jenis-jenis pecahan di sini, jenis-jenis pecahan. Bentar. Masuk ke jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Kita sudah bahas dari pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Dituliskan biasanya seperti ini: 2 1/4, 3 1/2, 4 1/7. Konsepnya adalah 2 1/4. 2 itu bilangan bulat dan pecahannya adalah 1/4. Kemudian 3 itu bilangan bulat dan pecahannya adalah 1/2. Sekarang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh ya, nomor 1, 2 1/4. Pembilang per penyebut. Maka caranya adalah 2 angka depan itu dikalikan dengan penyebut yang bawah, 2 kali 4. Kemudian ditambah dengan pembilang per. Nah, pernya itu tidak pernah berubah. Misalkan yang soal pertama ini ya, dia per 4, maka di sini ikut per 4. Yang menggunakan rumus itu yang atasnya, mencari pembilangnya. Penyebutnya tetap tidak berubah. Jadi angka 2 depan itu dikalikan dengan penyebut ditambah pembilang, itu menjadi pembilang pecahan biasa. Jadinya seperti ini, 8 tambah 1/4 sama dengan 9/4. Lalu kemudian contoh yang selanjutnya 3 1/2, maka menjadi 3 dikalikan 2 dikurung ditambah 1/2. Dikurungnya mestinya dikerjakan dulu ya. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7/2. 4 1/7, jadinya ini 28 tambah 1 29/7, 29/7. 5 2/8, berarti dia 5 kali 8 ditambah 2, sehingga bentuk pecahan biasa dari 5 2/8 adalah 42/8. Sekarang kalau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, bagaimana? Pecahan biasa bisa menjadi pecahan campuran jika nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Contoh 10/7, pembilangnya kan 10, penyebutnya 7. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga caranya pakai porogapit. 10 ya, 10 dibagi 7 itu kan 1 ya, 1 tok. 1 kali 7 7, sisanya adalah 3. Nah, ini nulisnya bagaimana? Nulisnya menjadi pecahan campuran adalah hasil baginya itu taruh depan 1. Sisa pembagiannya taruh di dalam pembilang. Kemudian pembaginya itu taruh di bawah. 1 3/7. Oke, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya di sini adalah 8/3. 8/3. 8 dibagi 3 itu 2. 2 kali 3 kan 6. Sisanya adalah 2. Maka menulisnya adalah hasil pembagiannya diletakkan di depan 2. Sisanya diletakkan di atas. Kemudian pembaginya diletakkan di bawah. Seperti ini skemanya. 2 itu hasil pembagian. 2 yang ini sisa pembagian. Dan 3 yang ini adalah pembagi. Contoh terakhir, 8/5. 8 dibagi 5 hanya 1. 1 kali 5, 5. Sisanya 3. Maka nulisnya adalah 1 3/5. Itu adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Di sini dituliskan ya, kalau desimal itu 0,1, 0,2, 0,3, ada komanya. Nggak hanya 0 sih, bisa juga 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya.
konsepnya itu berasal dari pembagian pecahan biasa. Misalkan 1/2 itu berarti kan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2, 1 dibagi 2 kan tidak bisa 0. Maka kita tulis 0, di sini kasih 0, 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Sisanya 0. Maka bentuk desimal dari setengah atau 1/2 adalah 0,5. Kemudian kita coba lagi yang 1/5. 1 dibagi 5 tidak bisa, 0. 0 kita kasih koma, kemudian kita turun 0,1. 10 dibagi 5, 2, jadinya 0,2. Maka 1/5 sama dengan 0,2. Sekarang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 1 ya, 1,2. Kalau ada satu angka di belakang koma, pembaginya ini 10. Nanti kalau 2 angka di belakang koma seperti ini, itu pembaginya 100. Kalau 3 angka di belakang koma ya 1000. Kalau 4 angka di belakang koma ya 10.000 dan seterusnya. Nolnya nambah 1, 1, 1. Ini 1 angka di belakang koma, nolnya pembaginya ter1. 2 angka di belakang koma, pembaginya adalah nolnya 2. Dan seterusnya, mengikuti. Contoh ini ya, 1,2 berarti dia bentuk pecahan biasanya adalah 12/10. Bisa disederhanakan tidak? Kalau bisa, maka jadi seperti ini. Sama-sama dibagi 2, maka sama dengan 6/5. Sehingga 1,2 itu kalau pecahan biasanya 12/10. Disederhanakan menjadi 6/5. Contoh yang kedua, ini 2 angka di belakang koma ya, 0,25. Jadi kalau jadikan bentuk biasa menjadi 25/100. Kita sederhanakan. Sama-sama bagi 25, jadinya 1/4. Jadi 0,25 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 1/4. Baik, materi selanjutnya yang terakhir yaitu persen dan per mil. Kalau persen itu adalah per 100, lambangnya seperti ini. Ini banyak ada di kalkulator, di HP kamu ada pasti. Kalau kamu ke toko-toko atau mall selalu lihat diskon 50%, pasti kalian akan sering lihat tanda ini. Itu namanya lambang persen. Contoh ya, 20%, maka pecahan biasanya adalah 20/100. Kalau disederhanakan ya jadi 1/5, sama-sama dibagi 20. Contoh yang kedua, diskon 30% misalkan, maka jadikan pecahan biasa jadi 30/100. Sama-sama dibagi 10 jadinya 3/10. Jadi 30% itu bentuk pecahan biasanya adalah 3/10. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen bagaimana? Yang namanya persen maka penyebutnya itu harus jadi per 100. Nah ini kan setengah nih ya, 1/2. 1/2, 2 kali berapa bisa 100? Dikalikan 50. Kalau penyebutnya dikalikan 50, atasnya juga dikalikan 50, sehingga 50/100 atau 50%. Kemudian yang nomor 2 contohnya 3/4. 4 dikalikan berapa bisa jadi 100? Dikalikan 25, maka atasnya juga dikalikan 25. Di sini 75/100. 75/100 sama dengan 75%. Itu untuk persen. Sekarang masuk ke per mil atau per 1000, lambangnya seperti ini. Mungkin kalian jarang menggunakan per 1000, tapi kalian harus tahu. Nah, contohnya misalkan 250 per mil sama dengan 250/1000. Kalau disederhanakan sama dengan 1/4. Yang kedua 135 per mil sama dengan 135/1000. Kalau disederhanakan menjadi 27/200. Sekarang gantian mengubah pecahan biasa menjadi per mil. Tinggal dibalik aja sama kayak tadi. Setengah biar jadi 1000 dikalikan berapa? Dikalikan 500. Kalau penyebutnya dikalikan 500, atasnya juga dikalikan 500, maka menjadi 500 per mil. Contoh yang kedua, 3/4. 4 dikalikan berapa biar jadi 1000? Dikalikan 250. Maka atasnya pemilahnya juga dikalikan 250, sehingga 750/1000 atau ditulis menjadi 750 per mil. Baiklah, itu tadi pembelajaran yang sudah saya lakukan hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah saya ajarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.